Oke, disimak ya. Selama video berlangsung semuanya di mute ya, teman-teman. Oke, Bu. silakan di mute dulu. Mutein. Oke, sudah? Belum. Oke, mute dulu, Kak. Jana mute-nya. Bujana suaranya Bujana dirimu lagi anumu. Ya Suaranya di Bujana suaramu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, maaf terlambat. Ya, bentar. Suaranya nggak keluar ya? Bu Ica, suaranya nggak keluar ya? Bu Ica, suara aku keluar nggak? Tadi suara video keluar nggak? Enggak, kalau video. Ya, bentar. Kamu mau nyalain videonya, perasaan? Apanya ya? Coba lagi, coba. Ya, bentar. Tadi keluar. Oke. Matahari. Namanya Tata Surya. Oke, sebentar ya. Aku share. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok orang yang menyakiti dan mempermalukan seseorang. Bullying dilakukan secara berulang dengan tujuan membuat korban menderita dan merasa tidak berdaya. Ada beberapa perilaku yang bisa disebut dengan tindakan bullying, yaitu jika memenuhi 3 kategori. Yang pertama itu adalah ada niat pelaku untuk menyakiti korban. Kategori yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik maupun popularitas. Kategori yang ketiga adalah dilakukan secara berulang. Adapun jenis-jenis bullying adalah yang pertama, bullying fisik, yaitu penindasan yang dilakukan dengan melibatkan kekerasan fisik. Contohnya seperti mencekik, memukul, meninju, menendang, meludahi, termasuk juga merusak barang orang lain. Yang kedua, bullying verbal, yaitu kekerasan verbal berupa naming, memberikan julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan, dan menyebar tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, bullying sosial, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, penyingkiran, termasuk menghasut orang lain untuk ikut mengasingkan korban bullying. Yang keempat, bullying cyber, yaitu tindakan bullying yang muncul seiring perkembangan teknologi. Korban terus mendapat pesan negatif, baik berupa SMS ataupun media sosial. Jika kamu mengalami bullying, langkah pertama, jangan menghakimi atau menyalahkan dirimu sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Banyak alasan seseorang membulimu. Mereka mungkin akan mengatakan aneh, kutu buku, atau kamu jangan pernah memasukkan omongan mereka ke dalam pikiranmu dan menjadikan apa yang mereka katakan sebagai citra atau gambaran dirimu. Tulislah banyak kehebatan yang ada di dalam diri. Misalnya, mungkin kamu hebat dalam berbahasa Inggris atau kamu hebat dalam memainkan alat musik. Apapun kelebihanmu, tulislah semua dalam daftar tersebut. Semua daftar di sana merupakan citra atau gambaran positif dirimu yang sesungguhnya. Ketika orang mulai menjelek-jelekanmu, maka ingatlah daftar tersebut. Ingatlah bahwa kamu merupakan orang yang sangat hebat. Sikap ini akan membuatmu sangat berharga.
Langkah kedua, bangun pertemanan dan persahabatan. Kamu harus menyadari bahwa di dalam lingkunganmu terdapat orang-orang yang sangat baik, menerimamu apa adanya dan selalu mendukung. Mulai jalinlah hubungan dekat dengan mereka. Kamu dapat mengajak orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan lakukan hal yang kamu suka bersama-sama, misalnya bermain musik bersama. Langkah ketiga, abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Terkadang orang yang melakukan bully hanya ingin mengetahui reaksimu ketika mereka membulimu. Ketika kamu tidak menghiraukannya, mereka akan lelah melakukannya dan memilih untuk pergi. Langkah keempat, temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Kamu dapat bercerita mengenai hal yang kamu alami kepada orang yang benar-benar bisa kamu percaya, seperti gurumu, konselor, orang tuamu, atau sahabatmu. Janganlah menyimpan masalahmu sendiri. Berbagilah cerita dengan orang yang tepat. Ayo kita ingat kesimpulannya. Ketika kamu mengalami bullying, kamu dapat melakukan hal ini. Jangan menghakimi atau menyalahkan diri sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Perbaikilah citra atau gambaran tentang dirimu. Bangun pertemanan dan persahabatan. Abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Dan temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Islam adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran terkait larangan menghina orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah satu kaum dari kalian menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, Allah akan mengangkat derajat orang yang dihinakan. Contohnya adalah iblis yang sombong, menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, "Saya lebih baik daripada Adam." Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajat Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi dan memasukkan iblis ke dalam api neraka untuk selamanya. Kita harus menjadi anak yang baik karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi, sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh membuli teman-teman kita ya. Sebaliknya, kita harus saling menyayangi, menjaga dan menghormati tanpa harus membeda-bedakan suku dan agama mereka. Daripada membuli, lebih baik kita saling menyayangi, ya kan? Oke, teman-teman, itu dia tadi materi tentang children friendly, yaitu bullying. Bagaimana teman-teman, videonya seru gak? Ingat atau bully? Kenapa? Bully atau bully? Kenapa Kak? Klik di sini untuk Bullying atau bully? Kenapa Kak? Bully atau bullying katanya. Oh, sama Kak. Kenapa? Tadi aku dengar kayak ada suara dari YouTube. Iya, tadi Bu Jana lupa nge-close. Baby bang. Oke. Tata Surya. Nah, Bu Jana share screen lagi ya, sebentar. Share screen lagi. Planet apa ini? MPLS hari keempat tema aku sayang. Ini kan hari
ini kan hari keempat MPLS. Temanya hari ini yaitu Aku Sayang Sahabatku. Pilarnya yang akan Bu Jana sampaikan tadi, children friendly. Tadi kan teman-teman sudah menonton video YouTube tentang materinya. Ada yang tahu tadi materinya tentang apa? Pembulian. Iya, pembulian atau bullying ya. Iya, tuh definisi bullying. Tadi juga sudah disampaikan ya dalam video. Apa itu bullying? Bullying itu berasal dari kata bully yang didefinisikan sebagai perilaku intimidasi yang dilakukan secara berulang untuk melukai individu baik secara emosional maupun fisik dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi korban menjadi pihak yang lemah. Jadi bullying itu adalah perilaku intimidasi. Maksudnya intimidasi di sini itu perilaku yang tidak baik atau mengintimidasi teman-temannya. Bisa dalam bentuk mengejek. Siapa di sini yang suka mengejek temannya? Bu Jana yakin tidak ada ya. Oke, karena itu termasuk dalam perilaku bullying loh teman-teman. Jadi bentar. Nah, ada undang-undangnya juga loh. Undang-undang yang mengatur tentang bullying itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76. Setiap orang dilarang mengucapkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi nanti teman-teman kalau membuli bisa kena pasal loh, apalagi nanti dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi teman-teman, Bu Jana harap teman-teman di sini tidak ada yang membuli sesama teman ataupun melakukan tindak bullying baik itu dengan teman yang di sekolah, teman di rumah, maupun teman-teman yang beda agama itu kita harus saling menghargai ya. Jenis-jenis bullying. Tadi ada bullying apa aja ya? Ada yang masih ingat? Ada bullying cyber. Iya, cyber. Lalu ada apa lagi? Ada 4. Bullying fisik. Iya, bullying fisik. Lalu ada apa lagi? Ya, bullying verbal. Terus satu lagi ada apa lagi? Sosial. Iya, betul. Nah, fisik, bullying verbal, sosial, dan cyberbullying. Bullying fisik. Apa itu ya bullying fisik? Tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka panjang dan atau jangka pendek. Perbuatan yang termasuk tindak bullying fisik seperti memukul, menendang, mencubit, ataupun merusak barang milik orang lain loh. Jadi teman-teman di sini jangan sampai memukul temannya ataupun temannya, kita punya teman, lalu teman kita memiliki kesalahan terhadap kita. Terus kita tidak mau mendengarkan alasannya itu seperti apa. Jadi atau kita tidak mau memaafkannya, kita langsung aja mukul temannya. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Bu, Kenapa? izin minum. Ya silakan. Oh, Bu Fida chatnya disable. Bu Fida dibuka. Izin minum. Ya. Lanjut ke bullying verbal. Bullying verbal yaitu perilaku bully yang dilakukan melalui kata-kata. Contohnya itu seperti memanggil nama dengan panggilan julukan. Misalnya ada temannya yang berasal dari Papua. Terus kita manggilnya hitam gitu. Tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus memanggilnya nama. Misalnya temannya itu namanya Abi. Tapi kita memanggilnya si hitam atau karena Abi ini pendek, jadi dipanggilnya pendek gitu. Tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh juga untuk menghina. Menghina juga termasuk bullying verbal yang melalui kata-kata. Misalnya teman kita
kita menghina teman kita. Ih, kamu mah rumahnya di kampung, aku mah di kota. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu termasuk perilaku bullying verbal. Sama seperti mengejek, rasis. Nah, rasis juga nih teman-teman. Maksudnya rasis di sini teman-teman, misalnya dalam satu kelas memiliki beberapa kelompok. Aku nggak mau temenan sama dia, soalnya dia jorok. Aku nggak mau nih temenan sama dia, soalnya kan dia beda sama aku. Dia nggak pinter matematikanya, atau dia nggak pinter bahasa Inggrisnya, jadi aku nggak mau nih temenan sama dia. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Lanjut ke bullying sosial. Bullying sosial yaitu jenis yang sering kali dilakukan perilaku tanpa terlihat oleh korban. Contohnya itu menyebarkan gosip atau berita hoax ya. Bercanda yang menjatuhkan, mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang, memberikan ekspresi atau gestur untuk menghina, tidak suka. Nah, teman-teman, misalnya di sini teman-teman misalnya Bu Jana ambil contohnya, Bu Jana marah sama Bu Fida, terus Bu Jana ajak-ajak deh Bu Ica, biar Bu Ica tuh nggak suka sama Bu Fida, itu tidak boleh ya. Jadi jauh dah dengan temenin Bu Fida. Mujana kayak gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya seperti itu. Jadi contohnya, jadi teman-teman nggak boleh mengajak temannya yang lain untuk tidak suka dengan seseorang. Jadi teman-teman tuh harus membicarakannya. Atau misalnya Bu Jana marah sama Bu Fida karena Bu Fida tuh kerja kelompoknya nggak datang. Ya udah Bu Jana ngomong sama Bu Fida, Bu Fida kenapa kemarin nggak kerja kelompok, kan kemarin harusnya kamu datang, kamu malah jalan-jalan ke mall gitu. Seperti itu ya, tanya dulu alasannya seperti apa, dan lebih baik juga kita memaafkannya ya teman-teman ya. Lanjut ke cyberbullying. Cyberbullying ya adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya. Apa? Ibu, itu Kenapa? kalau bisik-bisik berdua tapi padahal lagi 3 itu termasuk bullying yang mana? Oh ya, sebentar ya Kak ya. Bu Jana jelaskan terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab di akhirnya. Bu Jana keep dulu ya Kakak ya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ada cyberbullying. Nah, tadi penindasan yang terjadi di dunia maya. Contohnya, misalnya sekarang kan teman-teman Bu Jana yakin pasti mempunyai WhatsApp atau gadget. Terus teman-teman memiliki grup. Nah, di grup itu teman-teman mengirimkan pesan yang tidak baik, gambar yang tidak baik, video yang menyakiti temannya. Misalnya temannya waktu itu, ih kan aku punya nih foto dia yang jelek yang waktu itu loh, yang lagi jatuh gitu. Aku mau ini kirim di grup. Itu tidak boleh teman-teman. Termasuk itu bullying di dunia maya. Jadi temannya itu merasa malu. Ayo nanti dianya udah nggak mau berbicara lagi di grup atau sebagainya ya. Nah, juga menggunakan akun orang lain tanpa izin. Misalnya Jundi mempunyai akun Instagram atau aku Bu Jana saja ya. Bu Jana mempunyai akun Instagram, Bu Fida juga mempunyai akun Instagram. Nah, karena Bu Jana tahu Bu Jana bersahabat dengan Bu Fida, nah Bu Fida ngasih tuh password akun Instagramnya ke Bu Jana. Terus Bu Jana pakai deh akun Instagram Bu Fida buat Di Roblox. ya. Aku pernah pakai akun orang lain, tiba-tiba Nggak boleh ya teman-teman ya. Itu diatur dalam Undang-Undang tentang Cyberbullying nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3. Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Banyak loh sekarang teman-teman, ini kasus tentang menjelekkan orang lain di dunia maya. Itu banyak sekali kasusnya. Jadi Bu Jana harapkan Dunia maya di mana, Bu? dunia maya contohnya itu seperti di WhatsApp, Xiaoki, yang di dalam handphone. Udah ngomong dulu. Adanya hacker. Nah itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu dapat dapat masuk penjara karena pencemaran nama baik. Oke, jadi Bu Jana harapkan teman-teman di sini dapat menggunakan akun sosial media atau ponselnya dengan baik, sebaik-baiknya. Teman-teman memilih Sendiri mana maksudnya? yang baik, apa? Pakai akun buat sendiri. Iya dong teman-teman. Jadi teman-teman dapat memilih mana yang baik, mana yang benar. Oke, kalau teman-teman. Saya nyetek akun saya. Oke, dilanjut ya. Nah, adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan verbal bullying, yaitu Al-Hujarat ayat 11. Tadi sudah dibacakan ya teman-teman ya, dalam video. Lanjut. Hai orang-orang. Penyebab bullying. Penyebab bullying. Ya, penyebab bullying. Dari sisi korban. Ya, dari sisi korban. Fisik, Ada penampilan fisik, keras, terlihat lemah dan kurang bergaul. Seharusnya di sini ya teman-teman, jika temannya ada yang pemalu, teman-teman ajak apa? Kenapa Kak? Keras itu apa? Keras itu jadi Vida, ras itu apa Bu? Ras itu kayak Ras itu kayak seperti ini teman-teman. Kenapa Bu? kayak suku Ya, ras itu seperti suku. Misalnya teman-teman dari suku Sunda, suku Jawa, itu tuh ras teman-teman. Misalnya aku nggak mau temenan sama orang Jawa, aku nggak ngerti soalnya, itu tidak boleh ya. Nah, penyebab bully dari sisi pelaku itu ada yang memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, mencari perhatian, mengendalikan emosi, kurangnya empati. Ibu, Apa? empati itu apa? Kurangnya empati, jadi kurangnya simpati, kayak simpati gitu Kak, simpati terhadap orang lain. Misalnya Kakak Jundi ada temannya yang kesakitan, terus kata Kak Jundi ya udah biarin aja, berarti Kakak Jundi kurang empati dong terhadap temannya yang sedang sakit gitu. Udah ada ini temannya yang menolong atau gitu, seperti itu Kak. Lanjut ya. Nah ini efek dari bullying. Yang pertama itu ketakutan, depresi, stres, lalu cemas. Cara mengatasinya tadi sudah dijelaskan ya, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang kedua itu abaikan dan hindari bullying. Yang ketiga itu ceritakan pada orang lain, ceritakan pada orang yang dapat dipercaya. Jadi teman-teman di sini pasti teman-teman memiliki teman dekat, atau teman-teman juga bisa cerita kepada Bu Jana, Bu Ica, Bu Vida, Pak Rohman, Bu Noni, Bu Ros ya. Tadi sudah dijelaskan di video. Habits yang berkaitan dengan bullying. Itu ada habits proaktif. Saya memilih dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang saya lakukan. Yang kedua itu habits 5. Seek first to understand, then to be understood. Yaitu saya dapat memahami perasaan orang lain. Yang ketujuh, to synergis. Saya dapat menerima perbedaan yang ada pada semua orang. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tadi Kakak Malika ya? Ya. Iya.
Oke, yang tadi ya bisik-bisik ya, itu bisa juga Kak termasuk bully jika temannya yang melakukan bisik-bisik itu menjelekkan atau menjelekkan orang lain kan, misalnya temannya itu menjelekkan kakak, itu bisa termasuk bully. Tapi kalau misalnya temannya itu bisik-bisik karena memang temannya bisik-bisik itu bukan menjelekkan kakak, atau temannya ada sesuatu yang pengen hanya mereka berdua yang tahu karena mereka teman dekat, jadi tidak apa-apa Kak, itu tidak termasuk bullying. Oke? Oke. Oke. Waktu kelas 1 saya pernah nggak ditemenin sama gara-gara siapa ya waktu itu yang bisik-bisikin? Oh, Rifki. Siapa tuh Kak? AS. Itu berarti termasuk. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah merasakan nggak enaknya, misalnya nggak enaknya nih, teman-teman pernah, Bu, aku kan pernah Bu, aku lagi bertiga tadi kayak seperti Kakak Malika, aku pernah Bu bertiga, terus teman aku berdua bisik-bisik Bu, padahal seperti itu, berarti itu teman-teman tidak boleh melakukannya kembali terhadap orang lain, karena itu bisa melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Oke? Oke. Ada lagi? Aja itu takutnya itu salah paham orangnya. Iya, takutnya salah paham. Nah, sebaiknya nanti kalau seperti itu, nanti Kakak Malika tanya langsung saja ya. Iya, Nak. Bisik apa? Iya, sebentar ya Kak ya. Tadi bisik-bisik apa? Aku kan juga pengen tahu. Tadi kamu bisik-bisik apa sih? Gitu. Kalau misalnya temannya memang tidak ingin memberitahu, ya sudah, tidak apa-apa. Kakak Malika coba berpikir positif aja. Mungkin memang ada kejadian yang Kakak Malika tidak tahu, yang hanya temannya itu berdua yang tahu. Seperti itu ya Kak ya. Tadi siapa yang ingin bertanya? Siapa ya tadi yang manggil Bujana? Oh, Kakak Syauki. Oke, silakan Kakak Syauki. Apa? Ada di HP yang viral di YouTube. 2 orang naik motor, di samping orangnya masih kecil anak. Terus? Maksudnya ada orang dibully, viral. Aduh, Bujana belum lihat yang itu. Bu Fida. Lihat yang itu enggak, Bu Fida? Bujana Ya, belum lihat, teman-teman, tahu pokoknya Kak. kalau teman-teman melihat video tersebut, teman-teman jangan menirukan ya, dan menirukan video tersebut. Teman-teman harus tahu bagaimana itukah perbuatan baik atau buruk. Oke? Ya, oke, iya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus boleh kok teman-teman itu sebagai bentuk pembelajaran terhadap teman-teman. Apa yang harus teman-teman lakukan jika seperti itu? Bagaimana teman-teman harus memposisikan? Ya, memposisikan. Misalnya teman-teman yang teman-teman tuh harus memposisikan, misalnya teman-teman yang diejek seperti apa perasaannya, seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, kita ke materi selanjutnya apa teman-teman ya. Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baca hamdalah. Ih, Belum Kak. Syauki, pinter. Belum Kakak Syauki, Pagi sorry. bilang. Masih pagi. 1 jam lagi. Iya tahu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti link video beserta dengan PPT-nya Bujana kirim di grup ya. Lalu juga ada kuis, jangan lupa Ada tugas nggak, Bu? Ada. Oke, kita lanjut ya. Silakan Bu Nani, aku coba share screen ya. Oke, terima kasih Bu Jana. Oke, teman-teman, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Noni ya. Teman-teman menyimak baik-baik ya, tentang inklusi. Oke. Bentar ya, Pak Roman. Bu Noni, ada suaranya Bu Noni? Ada suara aku nggak? Ya. Bentar, aku ini lagi. Teman-teman, seperti biasa, jika ada yang menjelaskan materi, silakan di-mute.
Miss Tablet, kami bisa, kami hebat. Oke, Kami silakan tidak teman-teman. Oke, Teman-teman sudah. di mute terlebih dahulu. Ya, Bo. Apa? Kayaknya sampai PABK nih ya. Ya. Ya kan katanya. Sudah ya, silakan terima boleh. kasih Bu Jana. Oke, tadi teman-teman sudah disampaikan ya oleh Bu Jana tentang pilar children friendly dan inklusi. Nah, temanya hari ini aku sayang sahabatku. Jadi di sini kan teman-teman di sekolah mempunyai teman-teman yang berkebutuhan khusus. Teman-teman, sekarang Bu Noni mau ajak teman-teman untuk mengenal siapa aja sih teman-teman yang mempunyai berkebutuhan khusus. Silakan Bu Jana. Lanjut. Nah, di sini ada anak yang berkebutuhan khusus yang bernama Yusuf Raihan Fayat, kelas 1A meninjau. Hambatannya retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan. Kelebihannya antusias, tepat waktu, hobinya olahraga dan suka menolong. Selanjutnya ada Rafa Muhammad Irianto, kelas 1A meninjau, hambatannya retardasi mental ringan, kelebihannya ramah, antusias, suka memotivasi, dan menyapa teman. Selanjutnya Bu Jana. Ya Bu, udah. Mungkin belum di Ibu. Oh iya. Selanjutnya ada Muhammad Zaki Ahza, kelas 1B Singkarak, hambatannya Profon sensorial hearing less bilateral, kelebihannya semangat belajar, pantang menyerah, tepat waktu, rajin, mudah beradaptasi, dan rajin. Rajinnya ada 2. Selanjutnya Bu Jana. Ya, udah Bu. Belum muncul kayaknya nih Ibu. Oke. Selanjutnya Iya, Alif Mukhtar Muhyiddin, kelas 1B Singkarak. Hambatannya itu retardasi mental. Kelebihannya dia itu bisa mengikuti pembelajaran reguler, penyayang, tepat waktu, dan ramah. Selanjutnya Bu Jana. Nah, sekarang kelas 2 nih teman-teman. Ada Arkan Gazi. Kelas 2A ke Limutu. Kehambatannya itu retardasi mental. Kelebihannya semangat belajar, energik, ceria, aktif, dan ramah. Aku kenal. Selanjutnya itu Muhammad Adlan Sultani, kelas 2C dan Sentani. Hambatannya itu retardasi mental ringan. Kelebihannya semangat belajar juga, ceria, ramah, rajin, dan konsisten. Muhammad Kaisan Sajani, kelas 2C dan Sentani. Hambatannya itu autisme. Kelebihannya semangat belajar, cepat menalar, pintar bahasa Inggris dan matematika, serta pintar menggambar. Sekarang kelas 3 teman-teman nih, ada Raisa Tovana Zara, kelas 3 atau hambatannya itu disabilitas intelektual ringan. Kelebihannya itu semangat belajar, ceria, mampu berkomunikasi dengan baik, dengan teman dan guru, dan percaya diri. Selanjutnya itu Kakak Karanka Fafianinsa, kelas 3 atau hambatannya itu disabilitas intelektual ringan. Kelebihannya itu semangat belajar, pinter, bahasa Inggris, cepat hafalan surat pendek, dan doa. Selanjutnya itu Muhammad Bajil Al-Asraf, kelas 3 Beranukumolo. Hambatannya autism. Kelebihannya semangat belajar, pinter matematika, rajin, dan ceria. Oke, selanjutnya kelas 4 Muhammad Nahdan Fayyad.
Kelas 4 Aranau, hambatannya itu autism, kelebihannya pintar matematika dan menggambar secara detail. Selanjutnya kelas 4B, Danau Biru, Muhammad Rashid Mutakin, hambatannya itu gangguan konsentrasi dan motorik, kelebihannya itu gemar membaca buku dan membuat karya. Selanjutnya kelas 5A, Danau Foso, yaitu Dava Yudhistira, hambatannya gangguan konsentrasi dan motorik, kelebihannya bisa mengikuti pembelajaran reguler, ceria, tepat waktu, cepat menghafal Quran, dan semangat belajar. Selanjutnya kelas 5A, Danau Poso juga, ada Kakak Hilmi Aiman Nur Hikmah. Hambatannya speak delay, kelebihannya itu bisa mengikuti pembelajaran reguler, ceria, ramah, motorik halusnya dan kasarnya sudah lancar, suka membantu teman, guru, serta pintar matematika. Nah, teman-teman itu teman-teman PDBK ya yang sangat luar biasa. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan tentang teman-teman PDBK? Ada nggak teman-teman? Nah, Jadi jadi teman-teman PDBK itu banyak kelebihannya loh teman-teman. Bisa ada yang belajar bareng teman-teman, matematika, mengikuti bahasa reguler, Inggris, ada pintar seperti Kakak matematika. Karanta. Jadi teman-teman itu harus bersyukur ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat bersyukur. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jadi ada yang sudah dari sejak lahir, atau ada yang karena hambatan dari sesuatu makanan yang tidak pokoknya ada dari makanan yang karena hambatan begitu ya teman-teman ya. Pokoknya untuk teman-teman harus tetap bersyukur, tidak boleh membuli, harus saling menyayangi teman-teman Menyayangi PDBK. satu sama lain begitu ya. teman-teman Kan kita ya. kan satu Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang teman-teman PDBK? Pujana itu Ada. chat. Pujana chatnya di tablet aja pada mainin chat. Iya. Iya nih Danis Mereka nih. bilang Teman-teman Danis jangan teman-teman kalau Mufida, tidak ada yang mau ditanyakan Mufida tentang monitor teman-teman di PDBK, Sabel. Pak Roman dan Bu Guru lain akan memberikan tugas ya. Teman-teman kertas dan spidolnya sudah disediakan? Sudah disiapkan? Sudah. Teman hari ini teman-teman menuliskan motivasi atau penyemangat untuk teman-teman PDBK. Misalkan Pak Roman menulis tentang kalian bisa, kalian hebat. Misalkan kayak gini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Rohman. Nih teman-teman, Pak Roman menuliskan kalian bisa, kalian hebat. Teman-teman bebas mau kasih motivasi untuk teman-teman PDBK. Misalkan semangat belajar, semangat hafal Quran, kayak begitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman menuliskan motivasi untuk teman-teman PDBK. Paham teman-teman? Paham tidak teman-teman tugasnya? Paham? Gitu, Bu. Ya, jadi Nah, teman kalau sudah ntar kayak gini ya, ntar dipoto bareng ya, ntar dipoto atau dikirimkan ke Pak Guru atau Bu Gurunya ya. Kalian hebat. Ya, pokoknya teman-teman bebas mau memberikan motivasi untuk teman-teman PDBK ya. untuk satu orang bisa nggak Bu? Wah, kalau bisa untuk keduanya ya Kak ya. Untuk satu orang juga Teman-teman tidak untuk apa-apa. semua teman-teman PDBK ya. Bu, aku tadi kelasnya ke lift. Apanya Kak? Kenapa Kakak Arkan? Bapak bikin yang kayak tadi Bapak. Bebas, Boleh, bebas, Danis boleh, teman-teman. bebas Danis. Ini contoh punya Pak Roman ya. Oke. Ya, yang penting itu Kakak Pokoknya- menyemangati teman-temannya yang lain ya, yang ada di PPABK. PDBK ya. Ditunggu 10 menit ya hari ini ya, ditunggu 10. Oke teman-teman dimulai ya. Bu, tidak ada suaranya Bu Fida, di mute. Soalnya berisik. Bapak, apa sih? Ya. Terus semangat belajar bisa. Bisa, boleh. Bu Fida, suara di Bu Fida berisik banget. Kenapa? Berisik apa? Ada suara radio ya? Oh, ada yang tilawah. Iya. Pujana, Kenapa Kakak Jundi? Roman contohnya kayak gimana tadi? Contohnya Terserah kalau bebas, boleh gini, boleh kalian landscape, bisa, boleh portrait. kalian hebat. Kalau misalkan
boleh semangat belajar teman-teman PDBK kayak begitu. Kalian bisa belajar. Ya, Ya, ya bisa, boleh, kayak gitu juga bisa boleh. Kakak Syauki. Pinter, hebat. Ayo kalian semangat gitu. Ya, pinter, bisa itu juga. Ayo. Ayo, Kakak Veka, ayo Kakak Veka, Solihah. Ibu Lagi mikir mau nulis apa. Terus bisa semangat teman-teman untuk PPABK atau apalagi Teman-teman, pokoknya kalimat yang positif ya, kalimat yang baik ya. kalimat yang membangun, motivasi temannya. Ibu, boleh dihiaskan? Boleh banget. Boleh Ini kayak Pak banget. Roman ada bintang-bintangnya nih. Pak Roman ada bintangnya, ada tanda senyumnya. Nggak kelihatan Itu bukan tidak? Itu bukan pita, Pak. Itu. Apa? Itu bukan pita, itu bintang. Ya bintang. Iya. Sauki pinter, hebat. Enggak pinter. Pinter juga Sauki. Pintar semuanya Berarti mempunyai Syauki nggak kepintaran pinter dong. masing-masing. Semuanya mempunyai kepintaran masing-masing. Kakak Syauki kan kalau nggak pinter, ayo. Kakak Syauki kan sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Itu termasuk kepintaran loh teman-teman. Iya, Pintar. iya. Iya. Betul banget. Udah Tidak. pintar banget. Tuh. Semangat. 10 menit ya teman-teman ya. Silakan berkreasi dengan kata-kata Yang baik. Pak Rohman udah. Sudah. Iya, ntar Oke. kita foto bareng ya. Menunggu temannya yang Jangan lupa lain ya. difotoin ya. Bapak nih, Pak. Yang sudah jangan lupa difotoin terus dikirim ke Bu Guru dan Pak Gurunya ya. Udah. Oke. Ditunggu temannya yang lain. Nanti kita foto bersama. Ibu izin minum. Ya, silakan. Minum ya.
Iya, silakan Kakak Raisa. Raisa sudah masuk. Iya, udah masuk Kakak Raisa. Sama Kakak Karanka juga sudah masuk. Karena sudah masuk, oke. Raisa cantik, Raisa cantik, Raisa cantik banget. Selesai. Udah. Mau baik ganti, tapi kan perlu ada izin nggak dari Udah selesai, Bu. Oke, good job Kakak Malika. Bu, Kakak Malika apa Kakak Riza? teman-teman 3 Kak menit Riza ya. lagi Semangat. ya. Oke, good job Kakak Riza. Kita tunggu yang lain ya. Teman-teman Jaringan Bentar, yang Ibu Jana. belum, Ya. teman waktunya 3 menit. Mana yang udah selesai tunjukin. Cepat tadi yang udah selesai. Coba Ayo, teman-teman yang sudah selesai dilakukan. tunjukin ya. Kamera. Ayo, yang sudah. Nih, Danis. Nis apa Danis? Dideketin teman-teman. Didekatkan Aku. Kakak Riza. Ayo kalian Kakak Roman semangat. dideketin. Ayo kalian semangat. Malika apa nih? Ayo semangat belajar ya. Ayo semangat belajar ya. Oke, ini Kakak Jundi apa nih? Kakak Jundi. Jundi. Kalian Kalian pasti Akbar. bisa. Allahu Akbar. Coba yang lain boleh di. Siapa lagi? Arman. Lihat tangan. Aku dan kamu adalah sahabat. Cie, bagus. So sweet deh, Kakak Arman. Masya Allah. So sweet deh, Kakak Arman. Siapa lagi? Mana 3B? Minta dibacakan Bu Fida. Bu Fida minta dibacakan aja Bu sama yang menuliskan. Noval, apa Noval? Ibu sudah. Udah. Sebentar, Kak. Semangat. Semangat belajar teman-teman ABK, kalian pasti bisa. Oh, sudah. Nah. Oh, abis ini udah selesai. Sudah, Kakak. Oke, siapa Oh, lagi? ya Iva. Apa Iva? Ibu, saya sudah. Iva. Kakak Iva apa di Bejana ini Oke, gambarnya? kalian bisa belajar. Oke. Siapa lagi? Mana Iva? Jihan apa? Semangat, semoga sehat selalu, semangat belajar. Kamu? Apa sih, Kak? Kamu apa bawahnya, Kak? Nggak kebaca, Bu Fida. Afif hebat. Semangat belajar. Yuk teman-teman sudah. Yang belum tadi Kalian setelah hebat, Jun jangan menyerah, diteruskan ya. Audrey tulisannya bagus. Nanti di foto. Iya foto. Pokoknya teman-teman fotonya kayak gini ya. Ntar difotoin sama orang tua, minta tolong. Terus kita dikirim ke Pak Guru atau Bu Gurunya ya. Untuk 3B dikirim ke ya. Pokoknya 3B kirim ke siapa? kirim ke Pak Roman aja ya. 3B kirim ke Ya. Pak Rohman aja ya. 3A kirimnya ke Bu Noni ya.
3A Teman-teman kirim ke Bu fotonya kayak gini Noni. ya. Boleh. Ya. Iya, kenapa? Kenapa Kakak Malika? Itu Malika warnain ya, jadi jangan bingung kalau fotonya agak beda, soalnya Malika itu warnain. Iya, Kak, tidak apa-apa. Bagus. Oke, Kenapa terima Kakak Jundi? kasih. Hoki hebat. Ada Kak di grup. Di grup ada nomor Bu Noni. Nanti Bu Noni yang ini ya, yang wapri nanti 3A boleh ke habis Bu ini. Noni, Bu Jana, dan Bu Isya ya. Pokoknya boleh ke siapapun ya. Kalau 3B khusus Pak Roman ya. Nah, Fayaza. Karena Pak Roman Fai, yang coba menyimpan foto-foto Fai, Bu kalian. Fida baca Fai. Fai. Mana coba ditunjukin Fayaza. Arkana. Apa itu ya Fai? Kecil banget tulisannya Fai. Belajar teman-teman ABK. Sahabat, dinaikin lagi Kakak Fayaza. Sahabat mencari. Mana sih? Sahabat mencari. Sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu. Sahabat meragukan merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Wah, bagus sekali. Kakak Fayaza so sweet. Rangkai kata hebat. Terima kasih Kakak Fayaza. Insya Allah, Ya. teman-teman. bagus sekali. Teman-teman, karena waktu sudah mau jam 9, teman-teman yang belum tadi diselesaikan setelah Zoom ya. Terus jangan lupa dipoto kayak gini ya fotonya ya. Kayak gini. Terus kirim ke bu guru dan bu gurunya. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini ya, teman-teman. Oke, untuk Pak kakak Rohman, Jundi, Pak boleh Rohman baca sebelum doa. kita akhiri berdoa, kita foto dulu yuk, tunjukkan dulu gambarnya Ya, masing-masing. ditunjukkan dulu Yuk. itunya, teman-teman. Tulisannya nih kayak Pak Roman, ditunjukkan ke kamera. Yuk. Bu Jana. Kameranya. Yang belum selesai juga boleh ditunjukkan terlebih dahulu ya Kak ya. Tidak apa-apa, nanti diteruskan. Oke. Wajahnya kelihatan ya Kak. Ada belakang berarti duduknya. Oke. Kakak Fauzan, silakan Kak dibuka kameranya, yuk. Boleh tunjukkan kameranya. Dibuka Tunjukkan ya. ya tulisannya ya. 1, 2. Oke. Kakak Zaki, sekali lagi bawahan Kak. 1, 2. Oke, Kakak Jundi di bawah dong. Ayo Mukanya tidak dideketin, terlihat. teman-teman, dideketin ke kameranya. Oke. Kali aja deketin 1. kameranya. Kakak Afif diperlihatkan Kak. Yuk, dibuka kameranya. Tulisan Kakak. Kakak Kakak Dava, Iva juga. Dava diangkat Dava. Kakak Iva, Kakak Kinanti, yuk. Dibuka kameranya Kak, Kakak Soli. Kana, ya. Ya, dibuka. Lalu diperlihatkan tulisannya Kak. 1, Kinanti tulisannya mana Kin? 1, 2. Oke, teman-teman. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, terima kasih, Bu. Hebat. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Jundi, kepada Jundi, persilakan Jundi baca doa. Bersikap Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. siap membaca doa. Syaitonirrajim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Istaidu li ijabati salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Teman-teman tadi jangan lupa aku ya connecting. tugasnya ya diselesaikan, terus jangan lupa dipoto ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Bu, Tetap tunggu semangat dulu, tadi belajarnya saya di connecting, rumah. belum difoto. Bu, hari ini MPLS hari terakhir ya? Iya. Ya, ntar Senin mulai belajar ya. Mulai belajar biasa insya Allah hari Senin. Kakak Fauzan, tidak apa-apa nanti difotokan ke Pak Rohman ya. Foto sendiri difotokan ke Pak Rohman. Dikirimkan ya. Pokoknya Yeay, semuanya dikirimkan ke Pak dikirimkan Rohman. fotonya ke Pak Rohman. Udah boleh lihat. 3B. Boleh. Oke, mulai ya. Teman-teman sampai ketemu hari Senin. Waalaikumsalam. Semangat Kakak Raisa. Semangat ya, Kakak Raisa. Waalaikumsalam. Semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku terakhir. Semangat ya teman-teman semuanya. Kenapa Kakak Afif? Kakak Afif boleh live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 orang. Bu Fida mau siap-siap di sekolah. Bu Jana tutup ya. Mama